Cepat lambat. Ini Pusing nggak? terus yang bersamamu juga Itu yang RPG untuk kita dipilih. Terus bukan bangkit, Bukan bang. kuberikan hatiku, kuberikan hati. mengikut Yesus. Terus Waymaker yang RPG, terakhir bersamamu. Terakhir bang, nomor teh. Cepet lambat. Kalau nanti ada salah-salah, cuek aja ya. Nggak usah ini. Sikat aja improvisasi. Nggak balas kan kalau do kasih menang. Oke. Gimana juganya? Hah? Iya, coba aja. Yang penting kalau kita main jangan ada yang kasih nada-nada sel beri gitu lah. Kalau misal kasih apa? Susah nih. Tiba-tiba hilang arah, kalau hilang arah ya mainkan aja. Oke? Bawa seru aja. Kalau hilang patokin aja gitu. Iya. Pura-pura. Ada tulisan bar ya. Yang penting fokus sama. Iya ya. Aman bang, udah di Kalau sama udah kunci.
down to the slamming door in my face. I tried to hide my scars, but you specialize in wounded things. You waited up for me because you never sleep, you never slumber. I'm healing as we speak, 'cause you specialize in shattered dreams. And I love the way you embrace broken people like me. I love the way you never turn away broken people like rejection haunted me. I suffered silently till you came. You called my past redeemed, 'cause you specialize in rescuing. Love the way I love the way you embrace broken people like me. I love the way you never turn away broken
kiri kanannya, boleh dikasih sapa, katakan selamat hari Minggu. Depan belakangnya, kenapa harus sapa? Biar ketika kita nanti minggu depan beberapa minggu lagi ketemu, mungkin dengan posisi yang sama kita bisa saling sapa. Kita harus biasakan bisa saling menyapa satu dengan yang lain ya teman-teman semua. Hari ini spesial di minggu terakhir di bulan Juli, masih membahas value brokenness. Hari ini temanya adalah True Brokenness to Wholeness yang akan dibawakan oleh penginjil Agrada Ciputra. Dan secara spesial juga hari ini kita bisa lihat ya, ini panggung terasa tidak kosong, biasanya lebih sepi kan. Ini ada teman-teman dari Arpeggio Choir. Nah di sebelah sini juga ada Arpeggio Choir. Halo semua teman-teman, secara spesial kita menyambut kalian semua. Dan juga khusus juga tim musiknya juga dari Arpeggio Choir juga. Oke teman-teman, hari ini saya juga membacakan ayat panggilan beribadah dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur kita ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga mengajak buat teman-teman semua, lifter semua untuk mempersiapkan hati sungguh-sungguh untuk datang beribadah. Dengan segenap hati dan membuka pikiran dan hati kita biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang melawat sehingga kita pulang gak sama ketika kita datang. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita menyerahkan semua ibadah ini dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan-Mu Tuhan yang terus Kau nyatakan setiap harinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan yang tak terbatas Tuhan. Terlebih kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan untuk kami yang penuh keberdosaan ini Tuhan. Kami yang sebenarnya gak layak Tuhan untuk datang kepada Engkau. Tapi lewat karya penebusan Engkau, Kau yang layakkan kami Tuhan. Sehingga hubungan kami dengan Allah Engkau perbaiki. Ketika kami boleh datang dengan segenap hati, Engkau yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang ibadah dalam tangan Tuhan, karena semuanya ini Tuhan kami persembahkan hanya untuk Engkau, segala hormat, kemuliaan, hanya untuk Engkau yang layak terima segala pujian. Kami mengucap syukur dan kami juga mau menyerahkan Tuhan, mulai dari pembicara hari ini Tuhan, penginjil Agrada Tuhan, kami serahkan beliau dalam tangan Tuhan, Kau yang pakai Tuhan, dalam segala persiapannya untuk memberkati kami semua yang saat ini yang datang Tuhan. Kami percaya kami pulang Tuhan membawa sukacita baru, kami membawa pengenalan baru akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersukacita hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lifters tetap berdiri, bersukacita, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Live Community. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Mari bersama sebagai umat pilihan Allah, kita mau meninggikan Allah kita yang telah memilih kita. Mari kita bersorak-sorai karena kita telah dipanggil menjadi saksinya Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja.
untuk selamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, Engkau mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari bersama kita bertepuk tangan, kita menginginkan Dia sekali lagi, karena Dia Allah yang menginginkan, yang memilih setiap kita, yang telah menguduskan setiap kita. Kita di sini. Kita berdiri dengan kuasa, suatu yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, Engkau mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk Allah yang dahsyat, boleh kita sama-sama tepuk tangan. Come on. Karena Dia Allah yang dahsyat, yang memanggil setiap kita, yang membawa kita kepada terangnya yang kudus. Mari bersama kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Karena inilah saatnya bagi setiap kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Nama siapa? Nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, Engkau mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Engkau mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pararam, pam pararam. Kemuliaan buat Tuhan kita. Masih semangat puji Tuhan Lifters. Mari bersama kita bangkit menjadi umat pilihannya yang menyatakan saksinya bagi setiap orang-orang yang melihat hidup kita. Jadi berkat dimanapun kita berada. Mari sekali lagi kita nyatakan kemuliaannya. Let's sing together. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, berpenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua
nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Sekali lagi kita mau nyatakan, kita akan bangkit bersama-sama. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Menyatakan jalan raja, dengan satu suara nyatakan jalan raja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara sekalian. Wow, Bapak Ibu Saudara, nggak kerasa kita sudah ada di akhir bulan Juli. Bulan depan kita akan mengawali bulan yang baru di bulan Agustus. Saudara, selama 1 bulan ini kita mendengar, kita merenungkan bersama-sama bagaimana kehancuran hati kita itu menjadi sebuah persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Minggu lalu kita pun diingatkan bahwa persembahan yang dimana adalah kehancuran hati itu adalah persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Hanya tinggal bicara gimana respon kita. Apa kita mau membawa hati yang hancur itu sama Tuhan, atau malah kita mau lari daripada Tuhan. Saudara, ketika merenungkan selama 1 bulan ini, saya melihat dan berpikir ulang. Sesungguhnya setiap kita orang percaya, kita bersyukur kalau kita selalu punya tempat yang aman untuk kita selalu datang, yaitu Tuhan. Kalau mungkin saudara hari ini ada di dalam dunia, dalam lingkungan setiap kita berada, seberapa sering kita sulit mendapatkan yang namanya kesempatan kedua. Seberapa sulit kita mungkin memperbaiki yang namanya kesalahan yang sudah berulang-ulang kita lakukan. Tetapi kalau kita bicara sama Tuhan kita, Dia selalu punya tangan yang terbuka lebar bagi setiap kita, amin. Dia selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk memanggil dan mengundang kita datang kembali sama Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari bersama kita datang sama Tuhan. Kita bawa hati kita hari ini. Saya nggak tahu pagi hari ini kita datang dengan kondisi hati yang seperti apa. Tapi bagaimanapun kondisi hati kita, yang saya mau katakan, Tuhan mau kita tetap datang. Mari kita sekali lagi datang dan siapkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali diingatkan melalui pujian yang akan kita naikkan sama-sama. Saya mengajak setiap kita untuk merenungkan pujian ini. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ini hatiku. Aku mau memberikannya bagi Tuhan. Ini jiwaku. Aku mau memberikannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Renungkan pujian ini bersama-sama. Sementara singers akan menaikkannya. Senap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu
waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita mau katakan sama Tuhan, inilah hatiku, inilah hidupku. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita naikkan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ini hati kami, ini hidup kami. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bersama angkat suaramu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Yes. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
kami adalah manusia berdosa yang seringkali berjuang untuk setia kepada Tuhan, berjanji untuk setia kepada Tuhan, tapi seringkali kami jatuh lagi, dan kami kembali menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami manusia yang rapuh, yang tidak berdaya. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk boleh menjadi hamba yang semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh menaikkan segala puji dan sembah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu untuk boleh mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Dobrak masuk ke dalam hati kami. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami. Sehingga ketika kami pulang, kami boleh menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, taruh firman-Mu di dalam hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Kurang semangat ya. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita mulai datang kembali beribadah, menyembah Tuhan. Datang bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat dan karunia-Nya bagi setiap kita. Perkenalkan, nama saya Agrada Ciputra. Saya hamba Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Izinkan saya mengucapkan salam dari jemaat di Kalam Kudus buat saudara semua. Dan biar kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 57. Yesaya pasal 57. Kita akan membaca ayat 14 sampai ayat 21. Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai 21. Yang udah ketemu katakan amin. Masih 100 orang, di sini ada 500 orang kayaknya. Yesaya 57 ayat 14 sampai 21. Yang udah ketemu katakan amin. Oke, udah semua kayaknya ya. Saya akan membacakannya buat saudara, saudara harap memperhatikannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kata-kata penghiburan. Ayat 14. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia. Dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku.
Saudara, beberapa waktu yang lalu ada Cinci, dia nanam pohon mangga. Pohon mangga ini ditanam dari bibit yang masih kecil, kemudian ditanam, disiram, dan berharap bibit mangga ini boleh berkembang, bertumbuh menjadi pohon mangga yang berbuah. Apa sih yang dinantikan oleh seorang yang menanam mangga? Tentunya yang dinantikan adalah pohon mangga itu boleh berbuah dan dinikmati buahnya. Sudah satu kali waktu Cinci ini lagi nanam pohon mangga, tiap hari dia siram dan dia berharap mangga ini boleh bertumbuh. Puji Tuhan, pohon mangga ini terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan suatu kali dia melihat pohon mangga ini sudah hampir berbuah. Waktu dia melihat buahnya udah kecil-kecil, dia menantikan kapan ya saya akan nikmati buah mangga itu. Waktu demi waktu berjalan, dia lihat mangga itu udah hampir siap dituai. Dia bilang dalam hatinya, kayaknya besok mangga ini udah bisa dituai. Dia nunggu sampai besok. Sudah tanpa disangka, tanpa dikira, Cinci ini kemudian kaget sekali karena besoknya dia tidak menemukan buah mangga yang dia nantikan itu. Buah mangga itu hilang dan dia sangat marah sekali di dalam hatinya. Ini siapa yang berani ambil buah mangga saya? Mangga yang saya tanam dari nol hingga saat ini saya pengen mencicipi buahnya. Kok bisa diambil sama orang? Saudara, kalau saudara jadi Cinci itu gimana perasaannya? Marah banget ya saudara ya. Cinci itu geram sekali dalam hatinya. Tetapi dia bersyukur masih ada buah-buah mangga yang lain yang bisa dia tuai. Di dalam hatinya, oke lah, satu diambil masih ada yang lain. Besok saya ingin tuai lagi. Besok saudara datang hari, dia lihat buah mangganya hilang lagi saudara. Saudara, kalau dijadiin Cinci ini gimana saudara? Emosi tingkat tinggi saudara ya. Kalau saudara zaman sekarang jadi Cinci, gimana caranya supaya buah mangga itu tidak dicuri lagi? Caranya gimana? Hah? Jangan malu-malu. Gimana? CCTV, betul. Kalau anak muda zaman sekarang mah pinter-pinter ya pasang CCTV. Tapi karena Cinci ini udah tua, dia nggak tahu caranya gimana pasang CCTV. Jadi Cinci ini punya cara jadul. Caranya gimana saudara supaya pencuri itu tidak nyuri lagi buah mangganya. Caranya adalah dia tulis di kertas sebuah tulisan. Tulisan itu ditulis demikian. Memang saya tidak melihat kamu sang pencuri, tapi Tuhan lihat kamu mencuri. Dia tulis itu di dalam kertas dan kemudian taruh itu di pohon mangga. Sudah dengan harapan bahwa besok tidak ada lagi yang mencuri buah mangganya. Tapi sudah tiba hari besok, kira-kira apa yang terjadi saudara? Buah mangganya hilang lagi. Tapi bukan cuma hilang, ternyata ada sebuah kertas yang kemudian tertulis di pohon mangga itu saudara. Kira-kira isinya apa? Cinci, memang sih Tuhan tahu kalau saya yang mencuri. Tapi Cinci, tahu gak kalau Tuhan sekalipun tahu saya yang curi, Tuhan gak akan ngomong sama Cinci bahwa saya yang nyuri mangga Cinci. Saudara, bukankah kita juga seringkali demikian? Kita tahu yang namanya dosa. Kita tahu yang namanya sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kita tahu kalau nyolong, kalau bohong, itu dosa. Tetapi kita gak bisa pungkiri bagaimana hati kita terus bergumul untuk tidak melakukan dosa. Amin saudara? Amin. Kita gak perlu dikasih tahu sama pendeta, kita gak perlu dikasih tahu sama hamba Tuhan apa itu dosa. Tetapi di dalam pergumulan kita sebagai murid Kristus, kita gak bisa pungkiri bahwa kita seringkali bergumul untuk tidak melakukan dosa.
So karena itu tidak heran Mahatma Gandhi berkata bahwa I like your Christ, but I don't like your Christians. Saya suka sama Kristus kamu. Saya suka sama Yesus karena dia adalah teladan, dia hidupnya baik. Tapi saya gak suka sama orang Kristen. Kenapa saudara? Karena kayak kita. Tahu dosa, tahu semua hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi berulang-ulang kali kita menyakiti hati Tuhan. Sudah beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan beberapa rekan hamba-hamba Tuhan. Kami sempat ngobrol. Ternyata ada satu juga dosen kami yang juga nimbrung di dalam obrolan kami. Waktu kami ngobrol saudara, kami bercerita bahwa ternyata hamba-hamba Tuhan juga dulunya orang-orang yang juga berdosa, yang juga menyakiti hati Tuhan. Amin Ibu Helen ya. Saudara, kami tidak lepas dari yang namanya juga dosa. Hamba-hamba Tuhan dulu berdosa. Tetapi bersyukur Tuhan ubahkan kami. Waktu itu kami bercerita, wah ternyata ada yang namanya King of Gambler, Raja Judi. Wah ternyata ada hamba Tuhan juga yang dulu berjudi saudara ya. Tapi waktu kami ngobrol ternyata dosen kami adalah God of Gambler saudara. Dewa dari judi. Saudara, hamba-hamba Tuhan juga ternyata dulunya hancur. Dulunya juga hidupnya gak beres. Tapi Tuhan ubahkan, Tuhan bisa pakai untuk boleh menjadi alat Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita renungkan saat ini dalam Yesaya pasal 57. Ini adalah bagian penghiburan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Jadi saudara, pada saat itu di zaman Yesaya, orang-orang Israel itu hidupnya gak beres. Hidupnya itu menyakiti hati Tuhan. Mereka ditulis kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya di dalam pasal 1. Mereka itu adalah orang-orang yang ikut ibadah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan persembahan. Mereka adalah orang-orang yang datang ke rumah Tuhan. Tetapi hidup mereka menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal yang pertama, saudara akan menemukan bagaimana Tuhan marah dengan perilaku orang Israel. Tuhan ingin katakan bahwa aku jijik lihat persembahanmu. Aku jijik melihat bagaimana kamu itu munafik. Datang ke rumah Tuhan, ibadah, tetapi keluar dari tempat ibadah, hidupnya gak beres. So karena itu di dalam kitab Yesaya kita akan menemukan bahwa Tuhan menghukum mereka, menghajar mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang di satu sisi menyenangkan Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita saat ini datang ke rumah Tuhan dengan semangat untuk menyogok Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu kita berdosa. Hari Minggu kita datang ke gereja. Seakan-akan kita bilang, Tuhan saya udah ke gereja, saya absen ke gereja ya, saya datang ke gereja nih, Tuhan lihat. Tuhan ampuni dosa saya dari Senin sampai Sabtu. Berapa banyak di antara kita yang datang ke gereja angkat tangan, haleluya puji Tuhan. Tapi hidup kita Senin sampai Sabtu ngawurnya luar biasa. Saudara, Tuhan keji, Tuhan jijik dengan apa yang dilakukan Israel. Jangan sampai kita juga melakukan hal demikian. Israel adalah biji mata Tuhan yang sangat disayang sama Tuhan. Karena itu Tuhan harus menghajar mereka. Mereka harus dibuang ke Babel. Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang kembali dipulihkan. Saudara, waktu Israel dibuang ke Babel, Tuhan sengaja menghancurkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya disayang sama Tuhan. Tapi karena mereka menyakiti hati Tuhan, Tuhan harus hancurin. Tuhan perlu didik mereka. Sehingga mereka boleh bertobat. Saudara, firman Tuhan hari ini yang kita baca, Yesaya pasal 57. Sebetulnya adalah nubuatan. Jadi kalau nubuat itu sifatnya belum terjadi, saudara.
Nah kalau belum terjadi, maka ini bagian firman Tuhan yang diberikan untuk nanti. Ketika Israel itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena ini bersifat nubuatan, maka ini berisi janji Tuhan kepada mereka. Dan saudara, ini menunjukkan bahwa Yesaya 57 sudah dipersiapkan oleh Tuhan jauh sebelum mereka dibuang di Babel. Seakan-akan sebelum mereka jatuh ke dalam pembuangan, sebelum mereka ngalamin masalah, sebelum mereka merasakan penderitaan itu, Tuhan udah nunggu mereka di sana. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karena Tuhan sekalipun menghukum Israel, menghancurkan mereka, tapi Tuhan juga memberikan janjinya, pemulihan bagi Israel. So kalau kita hari ini berdosa, kita melakukan banyak dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Dan mungkin saat ini kita mengalami hukuman dari Tuhan. So percayalah bahwa Tuhan tidak ingin menghukum kita, Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin mengembalikan kita. Tentu dengan hatinya yang hancur, dia harus didik kita, dia harus bentuk kita, dia harus hancurkan kita. Supaya kita boleh dibentuk kembali menjadi pribadi yang baru. Sama seperti Israel. Perlu dihancurkan dulu. Mungkin kita terlalu sombong, kita terlalu yakin dengan kekuatan kita. Kita terlalu bangga dengan diri kita. Dengan uang yang kita miliki, dengan kesehatan yang kita miliki, dengan kecakapan kita, kecantikan kita. Tuhan kadang harus hancurkan kita. Remukan kita. Supaya dia bisa bentuk kita kembali menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingin katakan bahwa sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan, kita seharusnya hidup semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Karena itu saudara, saya ingin katakan bahwa merdeka itu bukan bebas melakukan dosa. Tetapi merdeka itu adalah bebas dari dosa. Banyak anak muda, orang-orang Kristen merasa bahwa kayaknya hidup di dalam dosa itu adalah sesuatu yang menyenangkan. No. Hidup di dalam dosa bukan sesuatu yang menyenangkan. Hidup di dalam dosa justru buat kita terkekang. Saudara, coba perhatikan waktu kita berdosa, saudara. Di dalam hati kita tuh selalu ada tuduhan-tuduhan. Tuh kamu udah dosa, tuh udah bohong tuh. Tuh kamu udah nyuri, tuh kamu udah melakukan kesalahan. Itu hati kita gak tenang, saudara. Disitulah kita sebetulnya menjadi hamba dosa yang tidak merdeka. Kemerdekaan itu justru adalah waktu kita kenal Kristus dan kita dibebaskan dari dosa dan kita tidak melakukan dosa. Itu justru ada kemerdekaan. Jadi saudara jangan mau ditipu sama dosa. Jangan merasa bahwa berdosa itu adalah sesuatu yang keren. Enggak sama sekali. Jangan merasa bahwa waktu saudara berdosa, saudara senang dan menikmati dosa. Tidak sama sekali. Waktu kita berdosa, justru di situ kita memikul beban yang luar biasa. Dan waktu kita merdeka adalah waktu kita boleh bebas dari dosa. So ini adalah sesuatu yang indah sekali, bukan? Karena itu saya setuju dengan seorang teolog, seorang pendeta yang berkata bahwa ketika orang saleh berdosa, kita tuh tidak berdosa karena kita melawan hukum. Tetapi kita tuh berdosa karena kita melawan cinta. So bukankah Kristus sudah mati bagi kita? Kristus mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Dia mati bagi kita. Dia yang adalah Allah mau turun ke dalam dunia menjadi manusia biasa seperti kita. Tapi dia melakukan itu agar supaya kita boleh dibebaskan dari dosa. Dan saudara, di dalam bagian inilah kita yang hancur, kita yang tidak berharga, kembali dipulihkan menjadi sempurna di dalam Kristus.
Saudara, seringkali kalau kita berusaha memahami Kristus jadi manusia itu seringkali sulit sekali, saudara ya. Mungkin kita sulit untuk memahami hal itu. Tapi izinkan saya bertanya saudara saat ini. Di antara kita kalau hari ini kita mau buat drama. Adakah saudara, kalau kita mau buat drama Natal saudara ya. Adakah di antara saudara yang mau jadi Maria? Resen? Wah, ini para lifters nih malu-malu ya kayaknya ya. Saya percaya mungkin di antara saudara ada yang mau jadi Maria. Yang jadi Yusuf ada yang mau? Ada yang mau juga pasti ya. Tapi saudara, kalau saya tanya, di antara saudara ada gak yang mau jadi kambing domba di dalam kandang? Ada yang mau? Drama doang, ada yang mau? Saudara mungkin bergumul luar biasa. Kenapa? Aduh, nanti muka saya jadi kambing domba gimana? Kan ada rekaman nanti terus gimana? Malu dong jadi kambing domba. Kalau main drama tuh yang keren dikit kayak jadi Tuhan Yesus, jadi Yusuf, jadi Maria. Kok saya jadi kambing domba? Saudara pasti gak mau jadi kambing domba. Saudara, di dalam drama aja kita gak mau, saudara. Apalagi beneran. Tapi saudara bayangkan, Kristus itu adalah Tuhan dan kemudian jadi ciptaan. Kita dengan kambing domba sama-sama ciptaan. Tapi Yesus dia adalah pencipta mau jadi ciptaan. So itu adalah pengorbanan yang besar yang diberikan kepada kita. So kalau dia berkorban bagi kita, masa sih kita mau berdosa melawan dia? Masa sih kita mau menyakiti hati Tuhan terus? Masa kita akan terus tidak setia kepada Kristus? Nggak mungkin. Kita pasti akan berjuang untuk setia kepada Kristus. So kita bersyukur bahwa kasih Allah sangat besar kepada kita. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 14. Di ayat 15 di situ dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Surat Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang remuk hati, yang hancur hati. Waktu kita berdosa dan kita datang kepada Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita, Dialah Tuhan dengan tangan yang terbuka yang kembali membuka, memberikan kita kesempatan untuk kembali datang. Dan dia menerima kita. Saudarakah kita dengan hati yang terbuka, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, saya orang berdosa, saya yang sudah dikasihi oleh Tuhan, tapi saya mau kembali datang kepada Tuhan. Saya mau mengaku dosa saya. Saya menyerahkan dosa saya di bawah kaki Tuhan. Saya mau hidup bagi Tuhan. Sudah menarik sekali dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan bersemayam di tempat tinggi. Tetapi dia bukan cuma ada di atas sana, sudah dia melihat ke bawah kepada orang-orang yang rendah hati, kepada orang yang remuk hatinya. So kalau hari ini sudah datang ke gereja, tetapi di rumah saudara juga melakukan dosa. Di luar sana saudara melakukan dosa. Saudara, Tuhan ini katakan, datang kepadaku. Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk boleh datang bertobat di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur, hati yang remuk. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam masa pandemik, saya bersyukur saya boleh ada kesempatan untuk memelihara akuarium air laut, saudara. Kalau saudara ada yang rindu mau buat akuarium air laut, saudara bisa share-share ya. Puji Tuhan, saya udah berhasil, saudara. So di dalam akuarium air laut ini,
waktu saya baru mulai memelihara ikan air laut, waktu itu saya baru belajar, saudara. Jadi saya banyak try and error. Saudara, karena saya waktu itu belajar akuarium air laut, jadi saya mengerti bahwa waktu buat akuarium air laut, itu kita harus namanya membuat ekosistem itu dengan baik. Jadi waktu saya baru mulai buat akuarium air laut, saya kemudian harus pelihara yang namanya batu, itu kurang lebih 1 minggu, saudara. Kemudian saya kasih vitamin, saya kasih bakteri, supaya berharap ekosistemnya udah jadi dulu, baru kita masukin ikan. Tapi saudara, dasar orang yang baru memelihara akuarium air laut. Jadi saudara, saya kemudian gak tahan, gak sabar untuk memasukin ikan di dalamnya, saudara. Karena saya udah gak tahan, saya masukinlah ikan jabing di dalamnya. Saudara tahu ikan jabing itu? Ikan jabing itu adalah ikan di dalam ekosistem laut, dia itu termasuk cleaning service, saudara. Jadi dia bersih-bersih. Dia makan alga, lumut-lumut di batu. Dan dia yang kemudian membersihkan akuarium itu supaya gak banyak lumut. Saya beli ikan jabing itu 1. Saya masukinlah di dalam akuarium. Sudah tahu akibatnya? Karena ekosistemnya belum jadi dan saya gak sabar, akhirnya ikan jabing ini mangap-mangap di dasar akuarium. Kenapa, saudara? Karena ternyata airnya itu masih belum siap untuk dimasukin ikan. Banyak polusi air katanya, saudara. Nah, waktu ikan jabing itu mangap-mangap di dasar akuarium, saya waktu lihat itu saya sedih, saudara. Saya aduh gimana ya caranya ya, ini ikan saya nih. Saya harus selamatin ikan ini. Sebagai manusia, saudara ya, kalau kita mikir ya, aduh gimana ya caranya ya kalau ikan udah mangap-mangap. Secara manusia kita berpikir, oh cari oksigen begitu, saudara ya. Pasang ventilator misalnya. Tapi ini ikan di air gimana caranya, saya juga bingung, saudara. Waktu itu saya ingat saya pulang pelayanan dari gereja, saya pulang sampai di rumah jam 9 malam. Saya capek sekali, saudara. Dalam hati saya, aduh ini ikan ini mesti digimanain gitu. Apa saya relain dia mati aja gitu ya. Ikan ini 20.000 di pasar, ikan ini ikan bersih-bersih, ya udah deh besok saya beli lagi, ya udah kalau dia mati gitu. Tapi di dalam hati, karena ikan ini saya yang beli, jadi saya sayang sama ikan ini, saudara. Akhirnya saya berkomitmen. Saya ganti baju saya ganti celana pendek. Saya bersih-bersih akuarium jam 9 malam. Sudah tahu selesai jam berapa, saudara? Jam 11 malam, saudara. Capek sekali. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sayang sama ikan jabing ini, saudara. Saudara, waktu saya bersih-bersih akuarium, di dalam kecapean saya, kelelahan saya sadar, saya tuh seperti ikan jabing itu. Ikan yang gak berharga, ikan yang cuma 20.000 di pasar, ikan yang saya bisa beli lagi di pasar. Tapi ternyata Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Dia mau menjadi manusia, dia mati bagi saya. Karena apa? Karena dia menganggap saya berharga. Saudara, bukankah Tuhan sangat menganggap kita berharga, saudara? Sekalipun kita berdosa, kita adalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Dan bahkan mungkin di antara kita ada yang berkata, saya adalah orang yang paling berdosa di tempat ini. Saya gak akan bisa mengembalikan masa lalu saya, menghancurkan hidup saya sampai saat ini. Saudara, Tuhan ingin katakan bahwa dia sayang sama kita.
Waktu justru di mana kita menganggap diri kita gak berharga. Waktu justru di mana kita merasa diri kita gak berguna. Justru waktu kita menganggap diri kita hancur. Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan menganggap kita berharga. Tuhan membuka tangannya bagi setiap kita. Bagi setiap kita. Yang punya hati yang hancur, yang remuk. Yang mau mengaku salah akan dosa dan kesalahan kita. Dia menerima kita, saudara. So kalau hari ini engkau berkata, Tuhan saya sudah terlalu berdosa. Hidup saya udah rusak, udah hancur. Saya gak mungkin lagi dipulihkan. Saudara, Tuhan gak pernah menyerah dengan situasi kita. Mungkin saudara datang ke gereja hari ini merasa saudara kebetulan. Mungkin saudara hari ini datang ke gereja dengan perasaan yang keras. Saudara mungkin dipaksa ke gereja. Tapi saya ingin katakan bahwa tidak ada yang kebetulan dengan firman Tuhan. Saudara duduk di tempat ini. Saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan ingin berbicara. Karena Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Dari yang rusak, dari yang hancur itu. Menjadi hidup yang berharga, yang berarti di hadapan Tuhan. Saudara, kalau bahkan dirimu sendiri merasa dirimu rusak, hancur. Tuhan tidak demikian. Tuhan dengan kasih-Nya yang besar membuka tangannya buat kita untuk boleh kembali datang menerima pemulihan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Jesus. Hidupku sangatlah berharga. Bumi yang terkulai takkan dipatahkannya. Jangan jadikan dia sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Jangan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, izinkan saya bertanya kepada setiap kita. Saudara, adakah hari ini engkau datang ke rumah Tuhan? Engkau masih menyimpan dosa. Di sisi lain engkau menyakiti hati Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, engkau memberikan persembahan. Engkau nyanyi buat Tuhan. Bahkan mungkin engkau melayani Tuhan.
Saudara, Tuhan ingin katakan bahwa dia jijik dengan apa yang kita lakukan. Saudarakah hari ini waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita tahu ini tidak kebetulan, karena Tuhan berbicara kepada setiap kita. Atau mungkin adakah engkau hari ini berkata, Tuhan saya udah terlalu berdosa, saya hancur, saya gak berharga. Orang tua saya ninggalin saya tidak terima di dalam keluarga. Saya dibuang sama keluarga saya hancur. Tuhan saya hancur, saya ditinggalkan oleh pacar saya ditinggalkan oleh teman-teman saya gak berharga. Saya dibully di tempat kerja saya dibully di tempat sekolah saya. Tuhan bilang bahwa dia berkenan kepada orang-orang yang hancur hati, yang remuk hati. Bahkan mungkin di antara engkau yang berkata, Tuhan aku enggak layak ikut Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa engkau terlalu berharga buat dia. Engkau sangat berharga bagi Tuhan. Sehingga dia mau mengorbankan dirinya, mati buat setiap kita. Saudara, waktu kita dengar firman Tuhan hari ini, saudara, Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Dan saudara hari ini mau berkata, Tuhan saya mau meninggalkan dosa saya. Dengan hati yang remuk, yang hancur. Saya mau kembali dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau setia kepada Tuhan. Terima kasih engkau buat saya berharga. Bagi engkau yang mau berkata demikian, sudah bisa taruh tangan kananmu di dada, kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Buat engkau hari ini yang merasa rusak di hadapan Tuhan. Engkau merasa ditolak di dalam keluarga. Engkau merasa rusak. Engkau ditinggal kekasihmu, pacarmu, teman-temanmu. Bahkan engkau merasa dirimu gak berharga. Saudara, maukah engkau hari ini dipulihkan? Maukah engkau hari ini dipulihkan? Tuhan mau pakai hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi dunia barang rusak dibuang. Tetapi bagi Tuhan, Dia bisa pulihkan orang-orang yang rusak menjadi bejana kemuliaannya. Bagi kalian yang rindu dipulihkan, saudara boleh taruh tangan kanan kalian di dada. Kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi. Yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah muda, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak-Mu dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk.
Kami kembali kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menyakiti hati Tuhan. Kami datang ke gereja, kami melayani, kami beri persembahan, kami mengangkat tangan kami, pujian kami di sisi yang lain Tuhan. Kami berdosa menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berbalik dari dosa kami. Dan kami rindu kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mau menerima kami. Thank you Jesus. Engkau memberikan kami hidupmu, nyawamu, darahmu yang mahal buat kami. Orang-orang yang tidak berguna ini yang merusak, yang berdosa, yang menjijikan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Ketika kami datang dengan hancur hati Engkau memulihkan kehidupan kami. Tuhan buat rekan-rekan di tempat ini juga. Mungkin di antara kami Tuhan, ada yang bergumul dengan hidup kami yang sudah rusak. Tuhan kami percaya di dalam tangan-Mu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Engkau sanggup mengubah hidup kami. Sekalipun rusak. Tapi Engkau boleh membuat kami berharga. Makasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ini hidup kami. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Menjadi persembahan yang harum. Kami percaya pemulihan hanya ada di dalam Engkau. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu terus berbicara dalam hati kami. Dan kami boleh pegang komitmen kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati pagi hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama mendengarkan dua buah persembahan pujian dari Arpeggio Choir. Seperti yang tadi Vina sampaikan, kita pagi hari ini kedatangan grup choir yang bersama-sama melayani beribadah di tempat ini juga. Ya, ini adalah sebuah grup choir yang terdiri dari berbagai denominasi ya. Jadi mereka berkumpul dengan satu hati yang sama karena mereka mau melayani Tuhan lewat suara mereka. Dan kita bersama-sama akan melihat persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Arpeggio Choir. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari bersama kita sambut Arpeggio Choir.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Amin.
Dialah Tuhan yang ada di segala musim hidup kita. Kami Arpeggio Choir mau mengajak lifters semua, kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dia Allah yang selalu hadir di setiap musim hidup kita. Ketika kita sedang ada di atas, bahkan ketika kita sedang di dalam lembah kekelaman sekalipun, He always been there. Amin. Naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Come on, let's sing a song. Di jiwaku, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dia ada bersama kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Wahai Engkau yang memberi pertolongan dan anugerah-Mu besar melimpah. Naikkan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersama di setiap musim hidup. Bersamamu
lifters, bersamamu Bapa. Naikkan pujian. Bersamamu. Come on, let's sing together. Teguhkan hatiku, oh yeah. Kau yang bertindak, Yes you are, memberi pertolongan dan anugerah-Mu besar. Melimpah bagiku anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Dia. Lifters, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi boleh tepuk tangannya buat Arpeggio Choir. Thank you buat pelayanannya luar biasa. Sedikit informasi, mungkin ada yang kenal, ini ada Ruth dan Martin yang berjemaat juga di Lift Community ini. Ya. Mereka yang mengenalkan dengan Arpeggio Choir, thank you buat pelayanannya. Jangan kapok-kapok, oh masih ada nih pemusik nemenin kita hari ini. Oke lifter semua, bersyukur, bersuka cita buat firman Tuhan semua yang diberkati, boleh lambaikan tangan. Buat teman-teman juga saya menyambut kalian yang baru pertama kali hadir bersama-sama di ibadah di Lift Community ini. Saya menyapa kalian, we welcome you here, dan kalau kalian belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh bergabung bersama kami di ibadah selanjutnya di minggu depan jam 10.30 di tempat ini. Oke lifter semua, kita mau sebelum memberikan persembahan, sedikit informasi saya mau masuki bulan depan ada masuki pekan misi. Jadi gereja kita tuh keseluruhan GKI Anugerah ada movement untuk kita bisa menuliskan nama-nama, beberapa nama, 1-2 nama yang mau kita doakan dalam misi mengenalkan jiwa-jiwa untuk Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, nanti ditulis, nanti kertasnya tuh ada di meja informasi di lantai G. Jadi boleh teman-teman didoakan dulu, mungkin siapa nih ada kerabat, keluarga, teman yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus, boleh didoakan, nanti boleh setelah ada namanya, boleh ditulis, nanti dikumpulkan di dalam kotak dan nanti akan disimpan di pohon kehidupan ya, Tree of Life di gedung gereja di seberang sana gitu. Boleh didoakannya sama-sama. Nanti selanjutnya lebih lanjutnya bisa lihat nanti di ABS. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Saya mau membacakan ayat dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari bersama-sama kita berdoa, mau menyerahkan persembahan kita dalam tangan Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau menyapa kami Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pujian Tuhan yang kami nyatakan Tuhan dalam waktu ini Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang telah Kau berikan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan saat ini Tuhan dengan segenap hati kami, supaya persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan boleh menjadi pekerjaan tangan Tuhan juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur, kami serahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi dan mari kita sambil simak ABS. Lifters, ketemu lagi bersama saya Berry. And this is Lift News for today. Bagaimana tidak, Tuhan kan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Jemaat sekalian, dalam rangkaian kegiatan misi GKI Anugerah, mari kita mengingat dan mendoakan beberapa nama dari anggota keluarga, atau teman, atau seseorang yang kita rindukan dapat mendengarkan Injil. Silakan jemaat sekalian untuk menuliskan nama-nama tersebut di sebuah kartu yang sudah disiapkan oleh Badan Misi GKI Anugerah dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Setelah itu, panitia akan menggantungkan nama-nama tersebut pada Tree of Life yang berada di lantai 2. Tree of Life akan menjadi pengingat untuk kita agar tidak jemu-jemu untuk mendoakan kerabat dan teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tree of Life juga akan menjadi penyemangat bagi setiap jemaat GKI Anugerah untuk terus memberitakan Injil. Biarlah seperti namanya, Tree of Life, setiap nama yang tertulis dan didoakan akan bertemu dengan Tuhan Yesus sang sumber kehidupan. Selain itu, ikutilah Seri Khotbah Misi pada setiap ibadah di hari Minggu sampai dengan 13 Agustus 2023 dengan tema besar Membayar Hutang Injil dari kitab Roma 1 ayat 14. Hadirlah pula Midweek Prayer and Worship dengan tema Ladang Sudah Menguning, Ayo Menuai pada hari Selasa 1 Agustus 2023 pukul 18.30 di ruang GSG lantai 2 GKI Anugerah. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Marilah kita terus mendukung Badan Misi GKI Anugerah. Bidang Diakonia kembali membuka program bantuan dana pendidikan untuk tahun ajaran periode Juli 2023 sampai dengan Juni 2024. Dana pendidikan ini akan dipakai untuk membantu siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu untuk membantu biaya studi mereka, mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang universitas. Nilai atau jumlah dari bantuan ini tidak dibatasi dan dapat diberikan sesuai dengan relaan jemaat yang terbeban. Bagi jemaat terbeban, silakan boleh menyalurkannya melalui rekening Diakonia GKI Anugerah dengan nomor rekening BCA 810 050 0303 atas nama GKI Jabar Anugerah. Silakan jemaat boleh mencantumkan keterangan dana pendidikan di kolom berita. Lifters, ibadah minggu depan akan bertemakan membayar hutang Injil yang akan disampaikan oleh Penatua Kurdianto Harsono. Mari Lifters, jangan lupa ya untuk hadir ibadah secara onsite
dan juga on time pukul 10.30. Nah, ibadah sudah selesai lifters. Jangan lupa ya untuk hadir kembali ibadah di minggu yang akan datang. Akhir kata, see you next week. Happy Sunday. Mari kita akan pulang ke tempat kita masing-masing menjadi pribadi yang menyadari bahwa Tuhan yang bersemayam di tempat maha tinggi adalah Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka yang hancur hati dan rendah hati di hadapannya. Mari kita pulang membawa berkat daripadanya untuk bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya pula Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Mari kita boleh angkat